Ingin menikmati ragam musik dan budaya dari seluruh penjuru Indonesia? Dengarkan Suara Nusantara. Suara Nusantara. Acara khas Pro 1 RRI ND yang menghadirkan kekayaan lagu daerah dan nuansa budaya Nusantara. Suara Nusantara. Suara Nusantara. Setiap Rabu pukul 16:05 waktu Indonesia Tengah sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Mari kita jaga dan cintai warisan budaya bangsa bersama Suara Nusantara. Suara Nusantara. Hanya di Pro 1 RRI ND. Suara Nusantara. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Suara Nusantara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar program satu dimanapun Anda berada. Kembali kita di acara Suara Nusantara untuk edisi sore hari ini. Dan pendengar, di kesempatan sore ini kami juga sudah siapkan ya salah satu topik yang akan kami bincang bersama narasumber yang juga sudah kami hubungi sore hari ini terkait dengan mengoptimalkan program penyuluhan pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Seperti kita tahu pendengar RRI ya, dalam mengoptimalkan program penyuluhan pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa, penyuluh pertanian memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi di banyak desa. Untuk itu, pendengar, kita akan mendalami lebih dalam tentang bagaimana program penyuluhan ini dapat lebih dioptimalkan. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Ibu Tresia Pati SPT MSI, penyuluh pertanian madya di CWS CO Walking Space, penyuluh Kabupaten ND. Saya sapa dulu Ibu Tres, selamat sore. Selamat sore Mas Rizky. Iya, kabar baik ya sore ini? Iya. Baik, ini sedikit mengalami gangguan pendengar RRI ya. Kami mencoba kembali ya untuk menghubungi Ibu Tres Pati. Ibu Tres? Ya, Ibu Tres, selamat sore. Selamat sore. Iya, suaranya sudah jelas ya. Oke. Selamat sore. Baik. Ibu Tres, terkait dengan topik kita ya, mengoptimalkan program penyuluhan pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Bagaimana Ibu melihat ya selama ini yang sudah dijalankan dalam hal ini terkait dengan mengoptimalkan program penyuluhan pertanian di daerah pedesaan, khususnya di Kabupaten IND ini, Bu? Tantangan apa saja nih yang pernah dihadapi ini, Bu? Oke, baik. Terima kasih Ibu Christine. Sebelum menanggapi mengenai bagaimana cara mengoptimalkan program pertanian di pedesaan khususnya di Kabupaten ND, saya akan menggambarkan sedikit kondisi atau keadaan penyuluh pertanian di Kabupaten ND. Setelah Impres nomor 3 tahun 2026 bahwa tugas dan kewenangan penyuluh pertanian dialihkan kembali ke Kementerian Pertanian. Ya, keadaan jumlah penyuluh di Kabupaten ND sampai saat ini sebanyak 151 orang yang terdiri dari 88 orang PNS, 3 orang CPNS, dan 60 orang P3K. Dari 151 orang ini berada di BPT, Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan, dan di wilayah kerja penyuluhan pertanian yang ada di desa, sebanyak 144 orang, dan
yang berada di kabupaten, yang di CWS Kabupaten ND sebanyak 7 orang. Sedangkan kelembagaan penyuluhan terdiri dari 21 BPK. Untuk semenjak tanggal 1 Januari, komando langsung untuk kerja penyuluh pertanian dikomando di bawah Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian. Oke, baik. Masih terkait ya dengan penyuluh pertanian, pendengar RRI ya, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Tres ya. Kami mencoba kembali ya untuk menghubungi narasumber kita ya, pendengar RRI, Ibu Tresia Pati SPT MSI sebagai penyuluh pertanian madya di CWS Penyuluh Kabupaten ND. Kita ke lagu dulu, pendengar RRI ya. Kembali saya akan hadirkan lagunya, dan selepas itu kita masih di acara Suara Nusantara. Biar saja waktu nanti yang menikmati kisah ini. Bersamamu aku senang. Belum juga kau menyadarinya, akulah yang pantas untuk kau cintai. Di bawah langit biru aku bersumpah, diriku tanpamu apa artinya cinta.
Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih di acara Suara Nusantara ya, masih terkait dengan mengoptimalkan program penyuluhan pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Ibu Tres, selamat sore. Selamat sore, Mbak Christine. Iya, oke, Ibu Tres bisa diinformasikan ya apa saja yang menjadi tantangan utama yang dihadapi ya dalam mengoptimalkan program penyuluhan pertanian di daerah pedesaan khususnya di Kabupaten Enden, Ibu Tres. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bahwa kita ketahui bersama bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan yang ada di pedesaan tidak semudah atau tidak sesederhana yang kita pikirkan. Begitu banyak tantangan yang sering muncul baik dari segi sumber daya, sistem maupun kondisi sosial ekonomi petani. Gambaran sederhananya bisa kita lihat bersama bahwa dalam program penyuluhan ada tantangan-tantangan seperti keterbatasan sumber daya penyuluh, antara jumlah penyuluh, personil penyuluh dengan jumlah desa yang ada di wilayah Kabupaten Ende. Yang tidak seimbang, misalnya jumlah penyuluh realnya 151, sedangkan jumlah desa dan kelurahan sebanyak 278. Sesuai dengan amanat undang-undang sebenarnya satu desa satu penyuluh. Itu salah satu tantangan dasar pertama. Yang kedua, akses informasi dan teknologi yang masih rendah, keterbatasan jaringan internet yang ada di desa. Selain sebagai petani, keterlambatan informasi itu terkendala dengan jaringan keterbatasan ketersediaan internet yang ada di desa. Yang ketiga misalnya tingkat pendidikan dan literasi petani yang masih rendah. Keterbatasan infrastruktur yang ada di desa, transportasi. Contohnya beberapa desa yang aksesnya sangat terbatas, walaupun desa-desa tersebut mempunyai potensi yang sangat besar di bidang pertanian. Salah satu contoh konkret seperti desa-desa yang ada di Tembusu, Kelisoke, Beku Ara, Tanboda, itu punya potensi besar di Ladang, Sorgo, sedangkan akses jalannya susah ke sana. Yang keterbatasan berikutnya akses pasar dan pembiayaan. Kadang-kadang petani itu mempunyai akses yang susah soal kredit di perbankan atau lembaga-lembaga keuangan mikro yang ada di wilayah masing-masing. Karena membuat petani kekurangan. Oke, baik, Abu Tres? Ya, Mbak Christine. Oke, baik. Jadi
kendalanya adalah minimnya ya para penyuluh yang sudah sesuai ya dengan kondisi di lapangan seperti itu. Nah, pendekatan seperti apa nih yang sudah dilakukan sejauh ini bagi penyuluh pertanian untuk bisa memastikan bahwa petani di desa ini dapat mengakses informasi dan teknologi sesuai dengan kebutuhan mereka nih, Bu Tres? Selama ini sistem penyuluhan dan pendekatan yang sangat efektif yaitu pendekatan kombinasi antara partisipasi dengan praktek langsung. Pendekatan yang ada di masyarakat di tingkat desa, pendekatan secara berkelompok. Mengenai aspek informasi teknologi, pendekatan berbasis IT itu ditemukan dalam arus pembelajaran informasi teknologi telah menghimpun atau membuat WA group telepon capir digital sampai ke tingkat desa yang difasilitasi oleh penyuluh. Baik, Bu Tres ya. Selain itu program penyuluhan ini telah memberikan kontribusi ya terhadap peningkatan keberhasilan program penyuluhan pertanian kesejahteraan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Ende. Dan sejauh mana perkembangan saat ini, Bu Tres? Sejauh ini sudah banyak kontribusi program penyuluhan. Memang program penyuluhan tidak berkontribusi langsung, hanya kontribusi nyata untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat yang bersifat bertahap dan sangat bergantung pada faktor pendukung seperti agrikultur, tenaga dan infrastruktur. Baik, terkait dengan infrastruktur nih, Anda melihatnya seperti apa? Apakah sudah baik adanya untuk diterapkan berbagai program inovasi di desa-desa untuk lebih khusus ya kepada pemerintah terkait dengan infrastrukturnya seperti apa nih, Bu? Kalau untuk Kabupaten Ende, infrastruktur khususnya untuk pendukung usaha pertanian seperti jaringan irigasi. Ya, Bu Tres? Oke, baik pendengar. Ya, kami sudah kembali, Bu Tres ya. Bagaimana infrastrukturnya? Untuk mendukung pembangunan pertanian yang ada di desa, misalnya jalan kali, saluran irigasi, itu yang mendukung untuk meningkatkan produksi hasil pertanian dan akses distribusi dari komoditi hasil pertanian. Baik, dari petaninya sendiri nih apa yang menjadi keluhan utama yang dihadapi para petani di desa nih, Bu Tres? Petani sekarang yang menjadi keluhan akibat anomali atau perubahan iklim, makanya banyak produksi menurun, perubahan iklim pergeseran musim tanam. Baik. Nah, dari keluhan yang dihadapi para petani, apa yang menjadi upaya yang dilakukan ya dalam hal ini langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraan keberlanjutan program penyuluhan pertani di desa-desa nih, Bu? Dari berbagai masalah yang ada langkah-langkah konkret yang dijalankan untuk keberlanjutan program penyuluhan pertanian yang ada di desa, untuk sementara dari penyuluhan Kabupaten Ende melalui penyuluh-penyuluh yang ada di wilayah menjelaskan informasi-informasi mengenai pembangunan pertanian dan segala macam program-program yang dikawal, yang didampingi oleh penyuluh pertanian yang dapat bermanfaat bagi petani.
Baik, Bu Tres, kita juga jeda sejenak ya. Kita undang pendengar untuk bisa bergabung bersama kita sore hari ini di acara Suara Nusantara ya. Pendengar, silakan bagi Anda yang mau mengirimkan pertanyaan ataupun opini Anda, kami buka line teleponnya di 0821 4451 1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821 38788786. Kita ke lagu dulu ya Bu Tres ya. Selepas itu kita kembali berbincang terkait dengan mengoptimalkan program penyuluh pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Takkan pernah terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku, kasihku, karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku, hidup bersamamu, berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati. Mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga, kita teman bahagia. Takkan pernah ku lupa kamu yang ku cinta, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ku ingin kamu, kamu yang ku mau, belahan jiwaku, kamu masa depanku, berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati. Mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga, kita teman bahagia. Teman bahagia. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya, percaya takkan kemana-mana, setia akan ku jaga, kita teman bahagia. Kemana-mana, ku kan selalu ada, oh, selalu ada. Setia kan selalu ku jaga, kita teman bahagia. Bahagia, kita teman bahagia. Bu, pagi-pagi ngapain di kebun? Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik. Emangnya nggak capek, Bu? Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung. Emang ngaruh, Bu? Oh, ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar, tidak panik kalau harga naik. Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa. Oke deh. Besok aku nanam stroberi, boleh kan? Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya. Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, kita masih di acara Suara Nusantara terkait dengan mengoptimalkan program penyuluhan pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Bu Tres? Halo? Iya, baik. Bu Tres, strategi apa nih yang sudah diterapkan oleh para penyuluh pertanian ya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa yang sudah dijalankan selama ini, Bu Tres? Strategi yang selama ini dijalankan oleh teman-teman penyuluh pertama-tama pendekatan kerja kita itu melalui kelompok. Jadi petani disarankan untuk berkelompok, jadi tidak bisa satu persatu atau individu pendekatan. Jadi dengan dalam pada kelompok itu kita bisa berbagi atau bertukar informasi mengenai kendala ataupun masalah yang ada di bidang pertanian guna meningkatkan produksi pertanian. Itu pendekatan awal untuk kegiatan penyuluhan di lapangan. Oke, jadi strategi kelompok begitu ya yang sudah diterapkan ya. Dan ada juga inovasi-inovasi terbaru yang sudah diterapkan seperti itu, Bu Tres? Inovasi terbaru seperti yang saya perlu gambarkan tadi bahwa selain pendekatan kelompok karena zaman IT, pemberasan informasi itu, jadi para penyuluh diwajibkan untuk memberikan informasi itu melalui WA group yang sudah dibuatkan di masing-masing wilayah dengan masing-masing. Selain itu, penyuluh-penyuluh itu wajib memiliki akun-akun media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube maupun Facebook, di mana media-media tersebut menjadi sarana pemberasan informasi inovasi teknologi terbaru yang berguna bagi petani. Baik, jadi para petani ini tidak lagi melek teknologi seperti itu ya, sudah disiapkan berbagai aplikasi yang sudah disiapkan aplikasi untuk membantu para petani untuk bisa berkoordinasi langsung dengan para penyuluh begitu ya? Oke, baik Bu Tres, apa yang menjadi harapan Ibu terkait dengan peran pemerintah dan juga masyarakat dalam mendukung keberhasilan program penyuluhan pertanian, Bu? Yang menjadi harapan kami sebagai penyuluh mengenai terhadap peran pemerintah dalam mendukung kegiatan penyuluhan, diharapkan pemerintah kembali memperkuat kualitas dan jumlah penyuluh, menyediakan sapras yang optimal untuk kegiatan penyelenggaraan pembangunan pertanian di wilayah, mendukung akses baik akses pasar maupun pembiayaan bagi petani-petani guna menambah modal usahanya. Membangun kebijakan-kebijakan yang diharapkan berpihak pada petani. Harapan kami kiranya kebijakan-kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di wilayah pedesaan. Baik, terima kasih Bu Tres untuk waktunya sore hari ini bersama Pro 1 RRI ND, sudah berbagi informasi yang sangat berharga. Semoga apa yang telah dibagikan ini dapat memberikan inspirasi dan juga solusi ya bagi kita semua dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa melalui program penyuluhan pertanian yang lebih efektif. Terima kasih Bu Tres untuk waktunya, selamat sore.
Terima kasih Bu, selamat sore. Sukses terus ya untuk berbagai kegiatan, strategi dan juga inovasi yang diterapkan oleh penyuluh Kabupaten Ende ya untuk pengembangan pembangunan di pedesaan ya Bu Tres ya. Terima kasih Bu Pristi. Ya, selamat sore. Selamat sore. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama ya Ibu Tresia Pati SPT MSI sebagai penyuluh pertanian Madya CWS penyuluh Kabupaten Ende yang sudah menjelaskan begitu banyak ya bagaimana mengoptimalkan program penyuluh pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di desa pendengar. Untuk itu pendengar RRI ya, mari kita bersama-sama bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup petani di desa dan juga memperkuat sektor pertanian di Kabupaten Ende. Semoga informasi yang sudah kami hadirkan melalui perbincangan sore hari ini membawa manfaat yang besar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Katakan padaku tentang arti cinta yang sesungguhnya. Kau yang selalu tersenyum di hari-hariku, di setiap hembus nafasku. Tapi kau tinggalkan aku, kau pergi dariku tanpa alasan yang jelas. Kini ku sadar cinta ini tak selamanya indah, tak selamanya bahagia. Ku yakin suatu saat nanti Tuhan kan
kasih Anda telah mengikuti Suara Nusantara. Sampai jumpa minggu depan. Sorata sore ini, Pro 1 RRI ND.